Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Alhamdulillah hari ini ya hari Jumat bertemu lagi dengan Ayah dalam pembelajaran VLH. Mudah-mudahan hari ini Ananda semua, kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman kita, saudara kita, sahabat, keluarga, ayah bunda guru yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Ananda, materi PELA hari ini masih membahas tentang pelajaran 5 ya, mendaur ulang sampah organik. Kalau Jumat kemarin ya kalian sudah belajar tentang berbagai jenis-jenis sampah. Waktu itu Ayah membahasnya menggunakan voice note. Nah sekarang kita bahas tentang bagian B ya, teknologi sederhana menanggulangi sampah dalam upaya memelihara lingkungan. Nah ini ada di buku paket ya, halaman 61. Nah, teknologi sederhana menanggulangi sampah dalam upaya memelihara lingkungan. Apakah perlu teknologi dalam menanggulangi sampah? Jawabannya tentu perlu ya. Teknologi apa yang digunakan? Nah, bisa yang sederhana dan juga bisa modern. Nah, penanganan sampah ini sangat penting ya, dan ini sangat membutuhkan perhatian yang khusus. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Nah, dampak itu bisa berupa sumber penyakit atau pencemaran. Nah, oleh karena itu, peran serta kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan. Nah, untuk menanggulangi masalah sampah bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi ya. Selain dengan kampanye, menasehati ya, peduli, menegur, bisa juga menggunakan teknologi sederhana. Apa saja itu? Kita bahas ya. Yang pertama, teknologi mengelola sampah itu dengan cara penimbunan atau istilahnya landfill ya. Nah, penimbunan ini dilakukan di tempat atau tanah galian yang telah ditinggalkan. Jadi di tempat-tempat yang sudah lama, yang sudah tidak ditempati ya. Contohnya seperti lubang bekas tambang atau lubang-lubang dalam. Jadi bekas-bekas tanah yang ada lubangnya itu bisa ditimbun. Nah, sampah ditimbun di dalam lubang tersebut, kemudian ditutup dengan tanah. Jadi diuruk kalau bahasa Sunda ya. Nah, apa tujuannya menimbun sampah? Agar sampah cepat terurai. Jadi terurai, menyatu dengan tanah dan tidak menimbulkan bau dan bebas dari air hujan. Nah, ini salah satu teknologi sederhana dengan menimbun sampah. Yang kedua, ada pembakaran. Pembakaran istilahnya insinerator. Ini alatnya nih. Ini alatnya ya. Nah, pembakaran ini ya sangat efektif ya untuk mengolah sampah menggunakan alat ini ya. Nah, dengan cara dibakar itu akan lebih praktis ya. Lebih praktis daripada dibuang, apalagi dibuang ke sungai. Nah, itu sangat tidak efektif dan sangat membahayakan. Nah, contohnya sampah medis ya, atau sampah biologis, bekas masker, bekas sarung tangan ya, karet, plastik itu bekas medis atau sampah biologis, tisu ya. Nah, namun penanganan sampah dengan cara dibakar ini dapat menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Yaitu polusi udara. Nah, oleh karena itu, agar proses pembakarannya aman, dilakukan menggunakan alat. Nah, alat ini yang disebut ini insinerator. Ini itu alat yang membakar sampah yang efisien dan tidak mengurangi polusi udara. Jadi tidak ada asap yang tebal ya, seperti membakar sampah di halaman rumah atau di tanah di jalan. Nah, ini mah lebih efektif. Dan ini ada
memiliki sistem penangkal pencemar udara di cerobongnya dan mampu mengulangi volume sampah 80%. Paham Anda? Jadi yang kedua itu dibakar menggunakan insinerator. Yang ketiga dengan teknologi sederhana daur ulang. Nah ini gambarnya daur ulang ini ya sama dengan membuat kompos dari sampah jerami ya. Nah salah satu cara untuk menanggulangi sampah yaitu dengan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang. Jadi daur ulang itu memanfaatkan kembali istilahnya ya. Nah daur ulang itu dibagi dua macam. Yang pertama daur ulang fisik, yang kedua daur ulang biologis. Kalau daur ulang fisik yaitu diolah kembali sampah non organiknya ya. Nah menjadi aneka kerajinan tangan, misalnya plastik, bekas kaleng, itu non organik. Yang kedua daur ulang biologis, yaitu mengolah sampah organik, sampah basah ya, mengubah menjadi kompos melalui proses pengomposan. Jadi sampah biologis itu sampah basah ya, bekas tisu, bekas daun, bekas cangkang lepet ya, bekas daun pisang atau bekas makanan basah lainnya. Nah itu bisa didaur ulang ya menjadi kompos. Nah ini gambarnya ya. Nah ini gambarnya. Nah satu tadi dengan cara ditimbun, kedua dengan cara pembakaran, ketiga dengan cara daur ulang, dan yang terakhir ini lanjutannya adalah namun penanganan sampah dengan cara ditimbun memiliki kelemahan. Nah ini masih yang tadi ya, kelemahan ditimbun itu adalah tanah bisa menimbulkan pencemaran tanah akibat cairan busuk dan gas-gas beracun yang berasal dari sampah. Nah ini contohnya ya, dibuang bekas pertambangan pasir ya. Nah ini lanjutan tadi yang ditimbun ya. Nah itu cara teknologi sederhana ya, ada tiga ya teknologi sederhana itu, dengan penimbunan, dengan pembakaran atau insinerator, dan yang terakhir adalah daur ulang ya. Nah itu materi hari ini ya. Nanti soalnya ayah posting di Google Classroom. Silahkan Anda baca lagi buku paketnya ya, agar lebih memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.